menurut saya tentang normativitas dan historisitas dalam studi Islam, yaitu historisitas adalah kesadaran bahwa pemahaman kita terhadap agama selalu terikat oleh konteks. Cara umat Islam memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran di abad ke-7 tentu tidak sama dengan cara kita memahaminya sekarang. Bukan karena ajaran Islamnya berubah, tetapi karena situasi sosial, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan manusia aja yang berkembang. Jadi, saya melihat bahwa historitas bukan hanya berarti merelativitaskan agama, melainkan mengakui bahwa manusia sebagai penafsir wahyu memiliki keterbatasan dan konteks yang berbeda. Saya setuju dengan pemikiran Muhammad Amin Abdullah dan Fahzul Rahmat bahwa untuk memahami Islam secara utuh, kita tidak bisa hanya berhenti pada teks. Kita harus memahami bagaimana teks itu hidup di tengah sejarah manusia. Islam tidak hanya dipelajari dari ayat dan hadis, tetapi juga dari cara umatnya memaknai dan menjalankannya sepanjang masa. Bagi saya, hubungan antara normativitas dan historikas bukanlah pertentangan, melainkan dialog. Jika Islam hanya dilihat oleh sisi normatif, maka ia akan terasa kaku, jauh dari realitas, dan sulit menjawab tantangan zaman. Namun, jika Islam hanya dilihat dari sisi historis, maka makna ilahinya bisa hilang, dan agama bisa tereduksi menjadi sekedar fenomena sosial biasa. Karena itu, saya berpendapat bahwa keduanya harus dipertemukan melalui proses yang disebut kontekstualisasi. Kontekstualisasi bagi saya adalah upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai abadi Islam ke dalam bentuk-bentuk yang relevan dengan kehidupan modern. Bukan berarti mengubah ajarannya, tetapi menyesuaikan cara kita menerapkannya agar tetap bermanfaat bagi manusia di setiap zaman. Salah satu contoh yang paling jelas itu bisa kita lihat pada persoalan riba dan sistem bunga bank. Dalam teks Al-Quran, riba jelas dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Namun, di era modern, sistem ekonomi telah berkembang sangat kompleks. Bunga bank tidak bisa langsung disamakan begitu saja dengan riba masa Nabi. Di sini, para ulama dan pemikir Islam melakukan proses kontekstualisasi. Mereka tetap menjaga semangat normatif Islam, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah penindasan. Namun, mengemasnya dalam sistem ekonomi modern melalui lembaga bank syariah. Sistem ini mempertahankan nilai dasar ajaran Islam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme dunia modern. Bagi saya, contoh ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah ajaran yang kaku, tetapi fleksibilitas dan hidup. Nilai-nilai normatifnya tetap abadi, namun penerapannya selalu membuka ruang untuk penyesuaian dengan konteks historis. Disinilah letak keindahan Islam sebagai agama yang relevan untuk setiap waktu dan tempat. Dari pandangan ini, saya belajar bahwa memahami Islam tidak cukup hanya dengan menghafal ayat atau hadis saja. Namun, kita perlu membaca realitas dan berpikir kritis dan menafsirkan teks secara bijak agar pesan yang kita sampaikan benar-benar bermakna bagi kehidupan manusia. Saya menyadari bahwa setiap generasi memiliki tantangan yang berbeda, sehingga setiap generasi pula harus berani melakukan pembacaan ulang terhadap ajaran Islam yang dulu, tanpa mengubah substansinya, tetapi dengan memperbaharui cara memahaminya. Kesimpulannya, bagi saya sendiri, normativitas adalah fondasi dan historikas adalah jembatannya. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan. Islam yang hanya normatif akan kehilangan daya hidupnya, sedangkan Islam yang hanya historis akan kehilangan ruh ketuhanannya. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci agar Islam tetap otentik sekaligus relevan di masa sekarang. Sebagai generasi muda, saya merasa penting sekali untuk memandang agama bukan hanya sebagai dogma, tetapi juga sebagai inspirasi untuk terus berputar, berpendapat, dan membawa nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan nyata. Karena bagi saya, Islam bukan hanya sesuatu yang dibaca dalam teks suci, tetapi sesuatu yang dihidupkan dalam konteks dan perilaku, dalam pemikiran, dan dalam cara kita memahami dan
mempelajari perubahan-perubahan pada dunia saat ini. Terima kasih telah menyelesaikan. Terima kasih telah mendengarkan pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.